Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku di channel ini. Ini merupakan video kedua aku. Ya, kemarin kita udah belajar gimana caranya bikin lembar kerja. Jadi, lembar kerja itu merupakan hal basic yang harus kita kuasai sebelum belajar Corel Draw. Nah, di hadapan aku nih udah ada satu lembar kerja ukuran 5x5 cm. Buat teman-teman yang mau tahu gimana cara bikin lembar kerja ini, bisa tonton di video sebelumnya ya. Link videonya ada di deskripsi. Ribet banget. Oke, karena kita udah paham gimana cara bikin lembar kerja, sekarang berikutnya yang harus kita ketahui adalah mengenal tombol-tombol yang ada di menu toolbox ini ya guys ya. Nih, yang ada di samping kiri ini ya. Ini namanya menu toolbox. Oke, langsung aja kita belajar. Pertama, di atas ini ada menu pick tool. Ini pick tool ini sama kayak kursor biasa ya guys ya. Untuk ngarahin ya sama kayak kursor mouse biasa lah pokoknya. Next, kita akan lompat dulu ke bawah sini ke gambar kotak, lingkaran dan poligon. Ini adalah untuk membuat gambar objek. Contohnya ini gambar kotak, kita klik aja. Lalu kita drag and drop di sini ya. Drag and drop. Nah, otomatis di sini akan ada gambar kotak ya guys ya. Berikutnya, kalau kita mau bikin lingkaran, tinggal klik aja lingkaran, tab. Oke, langsung kita buat lingkaran. Oke, gini ya. Next, kalau kita mau bikin poligon, tinggal klik aja dan bikin poligon. Nah, ini nih biasanya di ujung ada segitiga kayak gini. Ini tandanya bisa kita klik aja lama. Klik biar lama. Nah, nih dia akan keluar beragam optionnya. Bisa bikin bintang, klik. Oke. Klik aja lama lagi. Bisa bikin apa nih? Complex star. Bikin matahari kali ya. Nah, gitu ya guys ya. Klik aja lama dan macam-macam spiral ada. Ya, bisa kamu pilih sesuai kebutuhan lah ya, mau bikin apa. Ini merupakan logo-logo simbol sampel yang bisa kita pakai dari Corel Draw. Oh ya, di sini ada trik juga. Misalkan kita bikin bintang nih, ya. Nanti otomatis di sebelah sini ada 5 dan 53. 5 ini maksudnya adalah pojok ada 5. Tuh, 2, 3, 4, 5. Kalau kita tambahin 6, dia akan berubah menjadi 6. Kita tambahin 7, akan jadi 7 dan seterusnya ya. Gitu. Ini juga sama nih. Ini juga sama. Kalau ini ada 9, kalau kita naikkan, nah jadi banyak, kita kurangi, dia akan jadi turun. Di sebelahnya ini kayaknya ini untuk mengatur ininya ya, tajam dan enggaknya si ujung-ujungnya itu guys. Tuh, ini kan tajam ya. Ini enggak gitu. Oke. Ini simbol-simbol basic ya. Oke, ini biasanya kalau kita mau kembali mencet-mencet ini, kita harus klik kursor ini dulu guys. Klik ya. Jadi apapun kalau kita mau ngerjain tugas nih misalkan, kita harus kembali ke kursor. Nah, contohnya tadi aku bikin lingkaran. Nah, untuk mindah-mindahin ini, kita nggak bisa langsung mindahin, tapi harus klik kursor dulu. Tab. Nah, gitu ya. Ingat ya. Tuh, ini basic banget. Next, berikutnya di bawah sini ada huruf A, ini untuk bikin teks. Tuh, oke. Nanti ini akan aku bikin video terpisah karena bikin teks ini ada 2 jenis dan seru banget pokoknya. Nanti ya kita di next video. Oke, kita langsung ini aja nih ke menu yang di bawah yang kedua, Shape Tool. Ini fungsinya untuk melengkung-melengkungkan sebuah objek ataupun garis. Contohnya nih ya, kita balik lagi ke kursor, klik. Nah, ini gimana? Ini kotak aja deh. Aku pilih yang kotak. Aku geser aja ke sini ya. Nih, bisa di zoom in, zoom out ya guys ya. Ini yang pertama kita klik kanan, lalu kita klik Convert to Curves. Ini nih gunanya untuk supaya kita bisa fleksibel lengkung-lengkungin dia. Nah, gitu ya. Next, berikutnya kita klik yang kedua ini, Shape Tool, klik aja. Nah, otomatis dia akan kelihatan kayak ada garis-garis gitu guys. Nah, garis merah ini ya. Nah, ini artinya kita udah bisa bikin lengkung-lengkungan dia. Gimana contohnya? Kita klik kanan tepat di garis merah ini ya. Biasanya dia ada gambar lengkungan di mouse-nya. Itu kan gambar kotak. Kita geser ke tengah-tengah. Nah, dia gambar lengkungan. Ini artinya kita udah bisa melengkungkan si garis ini. Gimana caranya? Kita klik kanan. Nah, ini lengkungan, klik kanan. Lalu kita pencet to curve atau smooth atau symmetrical sesuai kebutuhan. Aku biasanya sih pakai to curve. Klik aja.
Nah, di samping ini ada semacam panah ya, 1-2 buah panah. Ini artinya kita bisa geserin kedua panah itu sebagai contoh. Nah, gini guys, tuh. Jadi kita bisa lengkung-lengkungin dia. Ini semakin lama kamu berlatih lengkung-lengkungin ini, semakin kamu mahir. Kalau tiba-tiba lengkungannya hilang, kalau tiba-tiba panahnya hilang, kita klik aja di bagian pojok sini. Tap, nanti dia akan ada lagi. Ya, kita bisa atur lagi. Nah, tiba-tiba hilang lagi, kita nggak sengaja mencet apa tadi gitu. Klik aja lagi pojoknya, dia akan hadir kembali, gitu ya. Jadi ini bisa kita gunakan sesuai kebutuhan. Klik kanan, to curve. Nah, gitu ya guys. Next berikutnya ini crop tool. Ini jarang banget aku pakai karena aku nggak suka crop. Pokoknya kamu bisa pakai lah ya, gitu. Enter. Aku sih jarang pakai crop tool karena kayak nggak guna. Mungkin aku belum tahu gimana fungsinya. Next di bawahnya ada zoom tool. Ini bisa untuk zoom out dan zoom in. Aku sih lebih suka pakai mouse, jadi tinggal diputar-putar aja. Nah, itu lebih simple. Next bawahnya ini adalah tools untuk membuat garis. Kita klik, lalu kita buat garis. Di sini aja deh. Nah, gini guys, bikin garis. Ini ada banyak jenisnya. Kita klik aja lama. Ada point line, bezier pen, tapi yang paling sering aku pakai itu freehand. Kita coba yang ini. Gitu ya. Yang paling sering aku pakai ini freehand. Ini juga bisa kita lengkungin garisnya. Aduh, salah mencet, delete. Cara kita kembali ke sini, lalu kita klik ini, lalu kita udah otomatis. Lalu kita klik ini, lalu klik garis tengah, curve. Nah, ini bisa kita lengkungin, tap garisnya. Nah, gitu guys, mudah ya. Next bawah lagi ini ada gambar artistik. Kita klik aja. Kalau tadi kan kita sekali coret gambar garis doang, kalau ini gambarnya tuh, ini lebih artistik guys, kayak buat ngelukis gitu. Ini ada banyak menunya di sini. Nah, di sini nih. Tuh ada banyak banget, bisa kita pilih sesuai kebutuhan. Misalkan ini. Tuh lucu ya. Ini besar kecil juga bisa kita atur di sini. Tuh. Yang keren banget sih. Oke. Next ini udah kita belajarin bikin kotak, bulat, bintang sudah, teks sudah. Ini jarang banget aku pakai. Dia tuh fungsinya kayak gini guys. Ini kita drag and drop. Gini. Terus keluar kayak gini guys. Ini jarang aku pakai karena aku nggak terlalu butuh. Mungkin buat teman-teman yang pengen bikin ukuran matematika, mungkin ini bakal bermanfaat banget, tapi aku nggak tahu. Next di bawahnya ini juga sama, ini jarang aku pakai banget, jadi nggak tahu apa fungsinya. Nah ini nih, ini drop shadow, ya ini cukup sering aku pakai. Caranya kita klik ini, lalu kita geser objek yang mau dibikin bayangan. Contohnya bulat ini, aku geser aja. Tuh dia ada bayangannya guys, kelihatan nggak? Ya. Ada bayangannya gitu. Next di bawah sini ada transparency tool. Ini kita akan belajar di video berikutnya sih, karena ini seru banget. Nah, jadi secara garis besar toolbox itu fungsinya ini ya guys ya. Ini merupakan tool standar yang wajib kita tahu saat kita belajar Corel untuk yang basic untuk pertama kalinya. So kalau gitu sampai sini aja dulu videonya, karena kayaknya udah kepanjangan. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Jangan lupa kamu subscribe. Dadah.